Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak mem? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan sama Allah ya nak ya. Diberi kekuatan, kesabaran. Semoga kita dapat melaluinya dengan sabar. Dan sebelum kita mulai belajar, maka kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 4I, yaitu Kaya Negeriku. Di tema ini merupakan penjabaran dari tema-tema yang sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari tentang karakter tokoh dalam cerita, tentang energi, tentang lingkungan, juga tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan. Kita langsung aja. Kita masuk kepada subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Ya, apa aja itu deh ya. Nah, sekarang buka halaman 4 dan 5. Di sini kamu ada percakapan ya tentang lingkungan, kamu baca. Setelah itu halaman 6 kamu isi tabel. Tabel yang di atas ya. Contoh cara mengerjakannya. Nama benda. Ini nama benda yang ada di sekitarmu aja. Nama benda contoh televisi. Apa manfaatnya untuk bagi manusia? Diantaranya kita mendapat informasi yang belum kita ketahui. Energi apa yang digunakan? Yaitu energi listrik. Anak-anak, hampir semua barang-barang yang kita gunakan itu di rumah kita menggunakan energi listrik. Untuk memenuhi kebutuhan itulah, maka pemerintah memanfaatkan sumber daya alam, yaitu air, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, contohnya apa? Ini dia. Contohnya sungai di Indonesia banyak sungai-sungai besar ya. Kemudian dari sungai itu kita pemerintah membuat pembangkit listrik tenaga air. Di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga air terusan aliran sungai. Nih, ini memanfaatkan aliran sungai. Ini ada PLTA yang tipe-tipe ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, diantaranya ini ya, menggunakan aliran sungai, kelebihannya itu tidak menggunakan biaya yang besar. Tapi kekurangannya kalau air sungai nggak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa menghasilkan listrik. Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang ini adalah pembangkit listrik dengan waduk. Nah, ini menggunakan biaya yang besar. Kekurangannya itu menggunakan yang besar. Kelebihannya apa? Kita kapan saja bisa menggunakan listrik, kapan aja ya, menggunakan melalui pembangkit listrik tengah air menggunakan waduk. Ini kamu baca, kemudian kamu isi. Di sini ada jenis PLTA, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Ya, paham? Nah, berikutnya kita akan buka halaman 10 dan 11. Di sini ada cerita tentang The Go Green School. Nah, di sini cerita ini adalah kamu cari siapa tokoh karakter. Siapa tokoh dalam cerita, kemudian bagaimana karakternya. Dan apa yang dimaksud dengan The Go Green School. Ya, di sini ya, kamu isi. Kemudian di halaman 12 dan 13 sampai 14 ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada lingkungan. Unsur yang terdapat lingkungan adalah ada unsur fisik, unsur sosial, ada unsur hayati. Unsur hayati itu contohnya makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian ada ada unsur sosial, yaitu menciptakan itu unsur sosial, yaitu suatu hal diciptakan manusia dan di dalamnya ada hubungan sosial. Kemudian unsur fisik, unsur fisik adalah benda-benda mati. Seperti apa? Seperti udara, angin, air, cahaya matahari. Nah, itu deh ya. Kemudian ada manfaatnya. Apakah manfaat lingkungan terhadap manusia? Di antaranya adalah sebagai tempat berteduh hidup, sebagai tempat bersosialisasi, kemudian sebagai tempat mencari mata pencaharian.
Dari sini kita bisa tahu, dari lingkungan itu kita bisa tahu apa pekerjaan seseorang. Contoh, kalau lingkungannya di pantai, berarti pekerjaannya sebagai nelayan. Itu ya contohnya ya nak ya. Nah ini dah, ini kamu baca. Kemudian setelah semua selesai, maka kamu buka Mahir Tematik. Ini Mahir, ini bekerjanya waktunya ya. Kamu kerjakan halaman 1 sampai 10. Bila dalam pengerjaan tematik kamu mengalami atau tidak paham, maka kamu langsung bisa hubungi mem ya nak ya. Oke. Paham nak? Oke. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah kita sambung lagi. Kemudian kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.